Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Vidya Putri. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi semester 7 Unkris. Nah, dalam mata kuliah perbandingan administrasi publik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Oke, apa saja sih poin-poinnya? Yang pertama itu ada pendekatan dan metode studi perbandingan. Mempelajari perbandingan administrasi negara diperlukan metode. Belajar dengan metode kognitif dimulai dengan banyak membaca buku administrasi negara, memahami pengertiannya, objek yang dikaji, sistematisnya, makna ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Belajar dengan metode historis adalah pembelajaran sejarah administrasi negara di berbagai negara. Poin yang kedua yaitu ada tahap perbandingan. Tahap perbandingan itu adalah kondisi wilayah suatu negara, sosial dan budaya, ekonomi, politik, lingkungan, atau geografis yuridis. Tahap-tahap yang dilakukan dalam melakukan perbandingan adalah tahap pengategorian wilayah, tahap penentuan waktu perbandingan, tahap penentuan tempat, tahap pencarian masalah utama, tahap penentuan pendekatan, metode, dan teori, tahap analisis, dan tahap menarik kesimpulan. Poin yang ketiga yaitu ada aspek-aspek perbandingan administrasi negara. Nah, dalam aspek-aspek tersebut, ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bentuk negara. Nah, yang pertama, negara kesatuan terdiri atas negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan pemerintahan di dalam negara. Pemerintahan pusat tidak melimpahkan kekuasaan pada pemerintah daerah. Yang kedua, negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi, yaitu pemerintahan pusat memberikan atau melimpahkan sebagian kekuasaannya pada pemerintahan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri atau dapat disebut juga dengan otonomi. Nah, yang kedua itu ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah segi-segi atau faktor-faktor dari unsur-unsur susunan organisasi negara yang terdapat dalam suatu negara. Yang ketiga itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2, yaitu presidensial dan parlemen. Yang keempat ada sistem politik. Nah, apa sih yang disebut dengan sistem politik? Sistem politik yaitu tata kehidupan dan hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam macam-macam lembaga politik, baik lembaga politik yang substruktural maupun lembaga politik yang infrastruktural. Poin yang terakhir yaitu ada penyebab timbulnya perbedaan. Perbedaan sistem administrasi negara di berbagai negara di dunia dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu faktor sejarah, faktor teritorial, faktor konstitusional, faktor sosial, dan faktor budaya. Kemudian ada faktor kepemimpinan, faktor politik, faktor ekonomi, dan kemajuan negara. Ya, dari poin-poin tersebut itu adalah studi dan analisis perbandingan administrasi negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.